Macam ini enggak? Sama moderator. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Kabar semuanya, untuk semua bapak yang ada hadir di dalam ini Zoom sharing session 3.0, ya, dimana mungkin hari ini agak kurang banyak karena kebetulan mahasiswa dari Politeknik Negeri Sriwijaya lagi ada pengambilan SKT. Nah, kayak gini SKT atau SKK Pak Ibunya, kerjasama dengan Polri. Nah, terima kasih untuk Pak Andika sama Pak Institut Teknologi Pak Abdi dari Institut Teknologi Sumber Alam. Ini TCP tuh Pak ya. Salam Pak, saya dulu pernah, kalau masih ingat Pak, saya dulu pernah ke situ Pak. Oh iya Oke, Pak, saya baru di sini Pak. yuk. Acara hari ini akan kita buka dengan nafas basmalah. Waktu dan Bismillahirrahmanirrahim. tempat untuk Bapak Sang Gumelar, Pancaputra, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan loh. Baik. Terima kasih Pak Norca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Pak Ibu yang sempat hadir dalam sharing session ketiga dari jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya. 2 session sebelumnya itu mengulas tentang Revit dan MS Project ya, jadi tentang software. Nah, ini lebih ke sharing saja ya, bagaimana mencegah ataupun memitigasi kelongsoran menggunakan rekayasa geoteknik. Oke, dalam 5 tahun terakhir Indonesia khususnya itu memiliki banyak sekali bencana longsor kita bilang ya. Di 2025 saja di awal Januari itu terjadi longsor di Jawa, tepatnya di Pekalongan ya. Kemudian juga ada di Bali dan Temanggung. Ya. Sudah terjadi longsor di awal-awal Januari. Musim hujan kan. Kemudian di tahun berikutnya, sebelumnya 2024 itu BRIN menjelaskan bahwa longsor di Indonesia memiliki frekuensi yang sangat tinggi. Dibuktikan dengan adanya penelitian dari BRIN ya mengatakan bahwa Indonesia memiliki tingkat kelongsoran yang tinggi. Kemudian di tahun sebelumnya 2023 Badan Pusat Statistik juga merilis di setiap provinsi itu bencana-bencana longsor. Seperti di Aceh itu 9 kali ya, tanah longsor. Di Sumatera Utara itu 19 kali kejadian. Di Sumatera Selatan ada 3 kejadian. Selanjutnya di 2022 Kompas menyebutkan bahwa longsor adalah bencana geologi paling mematikan di 2022. Ya. Jadi tanah longsor telah menelan banyak korban dalam 6 bulan pertama tahun 2022. Kemudian di tahun 2021 ini longsor di Sumedang. Nah, ini longsor yang besar juga. Kemudian di 2020 di Pulau Jawa itu terjadi 1.500-an kejadian longsor. Nah, ini artinya apa? Indonesia memang memiliki tingkat kerawanan longsor yang tinggi. Dibuktikan dengan data-data yang saya sebutkan di atas. Nah, setengah jam atau 15 menit ke depan, kita akan bahas bagaimana strategi mitigasi longsor berbasis geoteknik. Diharapkan dengan adanya ini, webinar ini, kita setidaknya mengetahui itu kalau terjadi longsor, seperti ini mitigasinya, atau bagaimana pencegahan terjadinya kelongsoran.
Perkenalkan, nama saya Imsan Gumilar Puncaputra, biasa dipanggil Igum. Saya dosen di Politeknik Negeri Sriwijaya. Ini berikut biodata saya. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian atau pendahuluan. Ya. Secara umum, ya, jadi longsor ini longsor ini adalah bencana geoteknik yang sering terjadi ya di daerah yang memiliki tingkat kemiringan lereng yang curam ataupun daerah yang memiliki elevasi yang berbeda, contohnya di daerah perbukitan dan pegunungan. Longsor sendiri mempunyai pengertian yang sederhana, yaitu hilangnya daya dukung atau kuat geser dari suatu tanah yang memiliki perbedaan tinggi ya. Jadi tanah yang miring, kuat gesernya hilang ya, sehingga terjadi longsor. Kemudian longsor juga diartikan atau bisa diakibatkan oleh tanah yang kurang stabil dan curah hujan yang tinggi. Kita bisa lihat di gambar ini bagaimana kejadian longsor itu sangat mempengaruhi kehidupan kita ya, terutama di daerah yang memiliki daerah perbukitan ya, seperti di gambar ini. Jika kita lewat di daerah sini, maka akan sulit sekali ya bagi kita atau terjadinya kerugian secara ekonomi ya, karena mobil tidak bisa lewat, kemudian akses jalan juga menjadi susah. Maka kita selaku sarjana teknik sipil akan menyikapi longsor ini ya. Bagaimana strategi kita dalam menyikapi kejadian longsor seperti ini. Kemudian timbul lagi pertanyaan, apa sih yang menyebabkan longsor itu bisa terjadi ya kan? Dari penelitian-penelitian ataupun dari referensi-referensi yang ada, longsor itu terjadi akibat dua faktor. Ada faktor internal, kemudian ada faktor eksternal ya. Jadi faktor internal itu faktor yang berasal dari tubuh lereng ya, atau tubuh daerah yang punya beda tinggi tadi ya. Contoh misalnya tanah pembentuk lereng tersebut ya. Misalnya tanahnya yang berpasir dengan tanahnya yang banyak lanau, maka tingkat kejadian longsornya akan berbeda. Kemudian muka air tanah juga mempengaruhi longsor ya. Lereng yang mempunyai muka air tanah yang tinggi dengan lereng yang tidak mempunyai muka tanah atau lereng buatan ya, seperti itu, maka tingkat longsorannya juga akan berbeda. Begitu juga dengan kemiringan ya. Semakin curam lereng dengan sudut di atas 45 derajat, itu akan mudah sekali terjadi pelongsoran ya. Kemudian ada juga aktivitas geologi untuk lereng-lereng yang alami ya, atau lereng-lereng buatan seperti di perbukitan. Kemudian ada juga faktor eksternal atau faktor yang terjadi akibat ulah manusia lah kita sebut ya, ulah manusia. Yang pertama, aktivitas manusia misalnya di sekitar lereng. Ada daerah yang beberapa daerah yang melakukan penambangan di sekitar lereng, ini bisa mengakibatkan kelongsoran ya. Kemudian infiltrasi air hujan ya. Jadi air hujan masuk, lerengnya tidak ada vegetasi atau tidak ada pohon, terjadi pengunduran dan segala macam. Air itu akan sangat mudah masuk ke dalam tubuh lereng sehingga menyebabkan hilangnya kekuatan dari lereng sehingga terjadilah longsor ya. Begitu juga keberadaan vegetasi, rayapan lereng dan gempa. Gempa juga sangat berpengaruh ya. Banyak kejadian-kejadian kelongsoran yang diakibatkan oleh gempa. Kemudian kalau orang umum pokoknya kalau longsor nyebutnya longsor baik. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau kita sarjana sipil ya, itu lereng itu atau gerakan tanah atau longsor itu terbagi menjadi setidaknya ada 5 ya. Ada jatuhan ya, jatuhan seperti ini ya, rockfall. Ini jatuhan ya. Kemudian ada topless atau robohan, biasanya lereng yang berbatu ya, yang pembentuk lerengnya itu adalah batuan ya. Kemudian longsoran itu sendiri atau slide ya, terjadi di yang A yang B ini ya. Ada rotational landslide, ada transitional landslide ya. Kemudian ada sebaran ya, sebaran yang di bawah ini. Biasanya sebaran ini terjadi di daerah yang cukup landai, tetapi memang ada slope atau kemiringan.
itu biasanya ada genangan air ya, genangan air ataupun ada gerusan air di bawah tanah yang mengakibatkan tanah itu turun ya. Kemudian ada juga aliran atau flow ya. Nah, ini biasanya terjadi di daerah perbukitan selepas hujan ya. Nah, itu di pagar alam arah lahat dan pagar alam kemarin itu terjadi itu di wind flow dan earth flow itu ya. Jadi di hulu sungai ataupun di perbukitan hujan deras dengan kapasitas tinggi dan lama ya, mengakibatkan terjadinya infiltrasi air hujan ke dalam lereng sehingga material dari lereng itu ikut ya, sehingga terjadi banjir bandang kalau kita sebut. Jadi aliran ini nama lainnya itu banjir bandang ya, gitu. Nah, sekarang bagaimana kita mengidentifikasi ya atau mengevaluasi resiko longsor? Kalau bahasa Palembang itu cak mana Pak kita mengetahui longsor itu bisa terjadi ya? Atau di mana saja Pak longsor itu bisa terjadi? Secara umum untuk mengidentifikasi ya longsor itu bisa terjadi atau tidak, di mana tempatnya itu ada 3 hal yang kita bisa terapkan. Yang pertama, kita bisa membuat peta rawan kelongsoran. Jadi daerah-daerah yang selama ini sering longsor, pemerintah daerah setempat mengajak mungkin perguruan tinggi ataupun para ahli membuat peta rawan longsor. Dari peta ini nanti masyarakat bisa mendapatkan peringatan ya bahwa daerah mereka ini rawan longsor. Contoh di sebelah kanan ini ya. Jadi ada sebuah map yang menjelaskan bahwa daerah ini adalah daerah rawan longsor ya. Seperti sini yang warna hitam very high hazard zone ya, atau daerah yang mempunyai atau berpotensi longsor sangat besar ya. Nah, ini boleh dipetakan nih. Kalau di Sumatera Selatan ini khususnya mungkin pemerintah Kota Pagar Alam, Lahat, Muara Enim, itu boleh membuat peta zona longsor. Bagaimana masyarakatnya, bahwa daerah mereka ini potensi longsornya besar, ya seperti itu. Jadi masyarakat juga akan memilih tempat tinggal ya, jangan memilih tempat tinggal yang rawan longsor seperti itu. Ini yang pertama, bagaimana kita mengidentifikasi ya, memetakan, daerah sini rawan longsor, daerah ini tidak, daerah sini sedang, daerah sini tidak mudah terjadi longsor. Kemudian menganalisis stabilitas lereng. Nah, ini biasanya terjadi kalau kita biasanya di sipil ya, mau buat jalan misalnya di suatu daerah yang perbukitan seperti gambar sampai ini. Misalnya ini kita mau buat jalan nih di sini, ya kan? Di lereng sini kita mau buat jalan. Nah, daerah sini yang dulunya misalnya lerengnya seperti ini ya. Nah, lerengnya kita buat anggap lebih curam. Nah, ketika kita mendesain jalan ya di daerah tersebut, maka kita harus menganalisis dulu nih stabilitas lerengnya yang di sini ya. Stabilitas kita analisis menggunakan metode numerik maupun analitis ya, menggunakan software ataupun menggunakan hitungan manual bisa ya. Agar apa? Ketika kita membuat jalan ya di sini, ketika kita tidak mengetahui potensi longsor di sini, maka jalan ini akan sangat berbahaya ya. Maka perlu kita ketahui atau mengetahui potensi longsornya dengan menggunakan metode stabilitas tadi, analisis stabilitas. Kemudian ada juga, atau kita bisa juga melakukan pemantauan ya, pergerakan tanah menggunakan inclinometer ini. Ini biasanya terjadi di daerah tambang ya. Banyak sekali alat-alat yang biasa digunakan ya. Jadi alat dipasang di situ, ya orang bisa kerja. Ketika terjadi pergerakan tanah di situ, akan memberikan sinyal ya, alarm. Akan terjadi atau berpotensi terjadi longsor. Jadi dalam mengidentifikasi longsor itu bisa menggunakan 3 hal ini ya. Jadi jangan kita, pokoknya kami tinggal di sini baik, terserah lah terjadi longsor atau tidak boleh seperti itu ya. Apalagi kita sarjana sipil ya, bagaimana kita mengidentifikasinya. Nah, sekarang bagaimana memitigasinya atau memanajemen risikonya ya, mengurangi potensi kerugian tadi ya, baik itu kerugian nyawa maupun kerugian ekonomi ya. Nah, untuk memitigasinya ya, cara pertama adalah menggunakan perkuatan ya, perkuatan. Bisa dengan dinding penahan tanah pada lereng tersebut ya, seperti gambar ini. Jadi lerengnya kita kasih dinding penahan tanah tuh, menahan gerakan tanahnya ya. Tentunya dengan perhitungan ya, tentunya dengan memperhitungkan stabilitas dan lain-lainnya. Bisa juga menggunakan soil nailing atau ground anchor seperti ini. Ya, seperti ini. Ini materinya Bapak kirim ya. Nah, ini materinya nih Bapak kirim di sini. Nanti silakan bisa di-download ya materinya.
Oke. Jadi yang pertama tadi ulangi, perkuatan lereng ini bisa menggunakan dinding penahan tanah ya, seperti ini. Kemudian bisa juga menggunakan soil nailing. Nah, kalau di daerah kita di Sumatera Selatan ini soil nailing sudah banyak nih. Di tol ada beberapa ya. Kemudian kalau di Pagaralam tuh di daerah Lematang Indah, nah, itu pakai soil nailing. Jadi lerengnya dikasih paku ya, di ground angkor, di paku biar tidak mudah terjadi longsor. Kemudian cara yang kedua bisa kita menggunakan sistem drainase, mau itu drainase permukaan ataupun drainase bawah ya. Jadi di atas lereng ini kita kasih drainase ya, kasih drainase nih. Untuk apa Pak dikasih drainase? Agar apa? Agar air hujan ataupun air tidak masuk ke dalam tubuh lereng yang mengakibatkan hilangnya daya dukung ataupun kekuatan dari lerengnya. Jadi airnya dialirkan ya, dialirkan. Jadi sistem drainase. Bagaimana sistem drainase yang baik? Nah, itu nanti mungkin kita bisa buat dalam pertemuan yang berikutnya. Kemudian bisa juga menggunakan perkuatan tanah geosintetik ya, geotextile, geogrid, ataupun menggunakan stabilitas kimia ya, menggunakan shotcrete seperti gambar ini ya. Nah, jadi dinding lereng itu kita kasih dulu dengan reinforcement perkuatan menggunakan besi, kemudian kita shotcrete, kita tembak. Sehingga lereng tadi akan memberi kekuatan tambahan ya, agar lereng tidak mengalami kelongsoran. Bisa juga kita merekayasa ya, merekayasa geometrik lereng. Artinya seperti apa? Misalnya lerengnya seperti ini. Curamannya misalnya 70 derajat misalnya. Kita merubah geometriknya ya. Jadi kita gali lereng ini secara perlahan ya. Kemudian kita buat lerengnya menjadi lebih lebih landai ya, seperti ini. Misalnya kita buat sudutnya ini menjadi 30 derajat atau kurang ya. Nah, itu seperti contoh ini atau seperti contoh yang di sebelah kanan ini. Jadi lerengnya kita buat terasering seperti itu ya. Tentunya dengan perhitungan ya. Kita simulasikan menggunakan software-software yang bisa kita gunakan ya. Ini sangat sering kita gunakan ya. Biasanya di Pagaralam juga ya, sukses story-nya juga bisa juga ada ya di Pagaralam itu. Kalau kita mau masuk ke Pagaralam Lematang Indah, di sebelah kiri kita itu perkuatan lereng menggunakan rekayasa geometrik lereng atau lerengnya dibuat lebih landai. Kemudian di sisi sebelum Pagaralamnya dipakai soil nailing ya, gitu. Atau bisa juga menggunakan rekayasa vegetasi atau jadi lerengnya kita kasih tanaman ya. Biasanya pakai rumput vetiver ini ya. Jadi rumput yang punya akar serabut yang banyak ya. Jadi dia bisa mencengkeram lereng sehingga mencegah erosi dan meningkatkan daya ikat tanah itu sendiri ya. Seperti itu. Jadi rumput vetiver ini bisa digunakan nih dalam mencegah terjadinya longsor ya. Seperti itu. Kemudian teknologi apa yang bisa kita gunakan ya? Teknologi apa yang bisa kita gunakan untuk memantau atau memberikan peringatan dini ya? Sekarang sudah banyak nih dan penelitian-penelitian terkait ini juga sudah banyak ya. Di UGM terakhir saya mendengar dari Profesor Patani itu mereka sudah mengembangkan sistem peringatan dini ya, menggunakan EOT, menggunakan sensor, menggunakan lidar dan lain-lain. Jadi sistemnya alat-alat itu dipasang di daerah yang longsor. Ketika alat itu terjadi pergerakan sedikit ya, dia akan memberikan sinyal ya, dan yang akan ditangkap oleh software kita atau hardware kita sehingga memberikan sinyal bahwa daerah sini akan mengalami kelongsoran. Nah, di Sumatera Selatan khususnya sepengetahuan Bapak ini belum ada ya, sepengetahuan Bapak. Nah, ini boleh jadi dikembangkan lagi ya. Jadi pemerintah daerah yang mempunyai daerah longsor, potensi longsor, ini bisa ya menggunakan ini. Agar apa? Agar ketika terjadi longsor itu tidak mengakibatkan kerugian material ya ataupun korban jiwa ya, meminimalisir hal tersebut ya. Ada juga sistem early warning system ya. Ini juga bisa digunakan pada saat ini ya. Ini studi kasus ya. Di tahun 2013 ya, pada saat itu kami mengambil tesis yang berkaitan dengan longsor ya, khususnya di Lematang kemarin ya, di Kota Pagaralam. Samplingnya itu di daerah Lematang persis ya. Di daerah sini kami menggunakan alat seadanya pada saat itu ya, tapi metode-metode tahapan-tahapannya tuh
bisa diterapkan ya pada proyek-proyek lain ataupun di daerah lain ya. Yang pertama, apa yang kami lakukan untuk mengetahui daerah tersebut rawan longsor atau tidak ya. Ya, selain yang pertama kemarin adalah mengukur kemiringan ya sebelumnya. Jadi daerah sini ini berapa kemiringannya, daerah sini ya jarak-jaraknya ya. Kemudian tinggi lerengnya berapa itu diukur, bisa menggunakan alat ukur yang ada ya, teodolit ataupun yang lain. Kemudian kami melakukan analisis data ya. Data apa ini? Analisis data tanah. Jadi di situ diambil tuh sampel tanahnya, diambil di atas satu, di tengah sini satu, nanti di bawah satu ya. Ini menjadi bahan kita ya, menjadi bahan data kita dalam mengelola apakah lereng ini berpotensi longsor atau tidak ya. Selanjutnya, setelah data-data itu didapat, dilihat juga kondisi kegempaan ya di lokasi tersebut. Gempanya seperti apa? Apakah masuk skala besar atau skala kecil ya? Indonesia punya peta gempa ya yang selalu diupdate setiap tahun ya. Nah, di sini kita lihat bahwa daerah Sumatera yang warna merah, termasuk Kota Pagaran dan sekitarnya, itu memang daerah yang punya potensi gempa yang sangat tinggi karena dia tumbukan lempeng ya. Kemudian kalau di Pulau Jawa itu di selatan Jawa ya, kalau di Sulawesi ya di daerah Palu ini kemarin ya, dan di Irian. Daerah-daerah yang berwarna merah ini potensi gempanya tinggi, yang berarti potensi longsornya juga tinggi. Kemudian kami juga kemarin melihat bagaimana curah hujan di lokasi tersebut ya. Mengidentifikasinya melalui data hujan dari data BMKG yang bisa kita download di dimanapun ya. Kemudian kita simulasikan, kita masukkan ke dalam perhitungan ya. Kemudian mengidentifikasi juga aktivitas manusia ya, aktivitas manusia. Apakah di sana terjadi pengerukan lereng atau seperti apa ya, ada aktivitas manusia, penambangan dan lain-lain. Dari sana nanti kita bisa tahu tuh, oh daerah sini potensi longsornya besar atau tidak. Dibuktikan dengan adanya, kalau orang sipil bilangnya bidang longsor. Nah, kalau bidang longsornya ini besar, maka potensinya berarti daerah itu longsornya besar ya. Biasanya dibuktikan dengan faktor keamanan, FK kita bilangnya, safety factor. Tapi kalau safety factornya safety factornya besar, artinya daerah tersebut tidak mudah longsor. Nah, seperti itu. Jadi memang penggunaan software pada saat ini sangat diperlukan ya dalam mengidentifikasi suatu longsoran. Nah, dari penelitian kami yang kemarin itu ada 3 rekomendasi sebenarnya untuk permasalahan lereng di Pagaralan kemarin. Ada merubah geometrik, ada perbaikan sistem drainase, dan ada revegetasi lereng. Ya. Nah, dan alhamdulillahnya ya, walaupun pada saat itu kami hanya mengeluarkan pernyataan-pernyataan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk tesis ya pada saat itu. Namun setelah beberapa tahun dari kami melakukan penelitian, daerah tersebut memang dilakukan apa yang sesuai dengan apa yang kami prediksi. Ya, daerah tersebut melakukan perubahan geometrik lereng ya. Nah, ini dulunya ini lerengnya itu curam sekali nih. Tapi entah dari mana kita tidak tahu ya. Yang jelas intinya pemerintah setempat itu merubah geometrik lereng daerah Lematang Indah. Ya, yang mengakibatkan daerah ini potensi lerengnya potensi longsornya menjadi kecil. Kemudian mereka mau memasang soil nailing dan ground anchor di situ. Jadi soil nailing ground anchor di sini juga sangat membantu nantinya ya, memudahkan ataupun mencegah ya terjadinya kelongsoran di daerah Lematang Indah. Oke, mungkin cukup ya. Jadi materi-materi tadi itu bisa dibaca ya di buku saya ya, di Tanah Longsor dan Upaya Pencegahannya. Ini bisa di-download di internet banyak ini ya. Download di internet banyak ya materi longsor ini ya. Mungkin itu ya. Kalau ada yang mau bertanya boleh ya. Kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Kita sharing session saja ini karena sudah jadi jurusan Teknik Sipil sekarang itu setiap bulan itu mengadakan sharing session. Bulan pertama kemarin Pak Julian tentang Revit dan Tekla. Bulan kemarinnya itu Pak Rahmat tentang MS Project ya. Kemudian saya saat ini tentang identifikasi longsor ya. Bulan depan itu nanti ada Pak Sapawi ya. Mungkin tentang keairan. Jadi ini upaya kami dunia pendidikan dalam menularkan ilmu pengetahuan yang kami miliki ya dalam proses pengabdian kami kepada masyarakat. Boleh kalau ada yang mau bertanya ya, di sini ada 14 partisipan. Kalau ada yang mau bertanya, monggo saja. Kalau enggak kita
kita akhiri ya, enggak apa-apa. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Boleh kalau ada yang mau bertanya. Kalau enggak, kita cukupkan, enggak apa-apa. Ya, ada Pak Arif, monggo Pak Arif. Ya, Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Igum. Pak Arif. Ya, izin Pak Igum Ya, boleh dan Pak juga Arif. Bapak Ibu lainnya, rekan-rekan mahasiswa. Ya, izin saya boleh Pak ya? Boleh Diskusi Pak, monggo Pak. Pak. Ya, Monggo Pak. ya. Soalnya saya dengar tidak ada yang rush hand tadi. Belum ada yang rush hand. Ya. Silakan Jadi Pak. ya, menarik sekali Pak ya kalau kita berbicara tentang landslide hazard ini ya, bahaya longsor lahan ya Pak ya. Iya Pak. Dan saya tadi sudah menyimak dari pemaparan Pak KPS kita ini, dan case tadinya itu di Jalan Pagar Alam ya Pak ya? Iya benar Pak, di Pagaralam. Ya, di Jalan Pagar Alam. Nah Pak, jadi sepengalaman yang pernah saya lalui kan, variabel dari penyebab longsor lahan ini kan banyak sekali ya Pak. Misalnya faktor geologi, formasi batuannya, kemudian Benar tebal Pak. solum tanah, ya. Jadi kalau Benar Pak. solum tanahnya tebal tipis, kemudian faktor kemiringan lereng, kemudian penggunaan lahannya dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat dari hasil penelitian Pak Igum, itu di Ya, Pagar Alam, variabel apa Pak yang paling mempengaruhi yang menyebabkan longsor itu? Jadi baik. saya pengen tahunya itu, Pagar Alam itu apa sih yang paling mempengaruhi? Nah, itu Pak Ya, yang pertama Pak ya. oke. Kemudian eh, kan tadi sudah ada tindak lanjutnya ya Pak dari pemerintah itu Pak ya, Iya Pak. setelah Bapak penelitian itu. Itu setelah penelitian, kajian itu Bapak serahkan ke Pemda atau gimana Pak? Kok ada tindak Oke. lanjutnya? Siap, siap. Terima kasih. Kira-kira Terima kasih seperti Pak itu Arif. Pak. Siap. Ya, terima kasih Pak Igum. Oke. Izin menjawab Pak Arif ya. Ya, Jadi memang kami kemarin ya dalam meneliti itu menggunakan banyak variabel sebenarnya. Mana yang kira-kira yang paling berpengaruh kan dalam kejadian longsor di Kota Pagaralam khususnya. Kalau dari kesimpulan yang kami dapat pada saat itu, yang paling berpengaruh itu adalah yang pertama itu geometriknya, Pak. Jadi memang lereng di Pagaralam itu curam. Kami kemarin tuh mendapatkan data kemiringan rata-rata di Kota Pagaralam itu 70 derajat miringnya. Jadi sangat curam dan sangat tinggi. Yang daerah pegunungan, daerah bukit kan wajar sekali. Kemudian apalagi yang menjadi faktornya adalah material pembentuk lerengnya sendiri, Pak. Jadi di Pagaralam itu setelah kami lakukan sondir, kami lakukan bor di situ, tanahnya itu dari 0 sampai 1 meter itu tanah lanau berpasir, Pak. Layernya itu cuma 1 meter. Di bawahnya itu adalah batuan, tapi batuannya itu batuan lunak. Jadi air itu ketika dia terjadi infiltrasi akan masuk ke celah-celah batuan itu. Ya. Kalau daerah itu terjadi memang spot-spot yang kami ambil kemarin kan agak tricky ya di daerah sini ini. Memang vegetasinya memang agak kurang, Pak. Jadi makanya kami pilih dalam penelitian kami kemarin. Dan terbukti ya, memang daerah yang vegetasinya kurang, kemudian kemiringan lerengnya itu curam dengan material pembentuknya itu tanah batuan yang berongga, itu sangat menjadi penentu dalam case-nya Kota Pagaralam. Jadi dalam Kota Pagaralam itu yang menentukan tadi adalah geometrik lerengnya, kemudian material pembentuknya, kemudian infiltrasi hujannya. Itu Pak Arif. Kemudian pertanyaan kedua tadi apa Pak Arif? terkait ini Pak, ya setelah lanjut, ya? Bapak penelitian ada itu Pak, tindak lanjut Pemda itu Pak, dengan pemasangan Oke. bangunan itu kayaknya. Nah itu, ini juga saya surprise juga Pak Arif. Jadi saya melakukan Ya. penelitian itu 2013 Pak Arif ya, 2013 itu saya belum sempat tuh memberikan tesis saya itu ke mereka.
ya, tetapi kemarin sempat hanya berkunjung saja ke BPBD kemarin, Badan Pusat Bencana itu ya memberitahu bahwa sedang dilakukan penelitian di situ. Ya, tapi memang belum sempat. Alhamdulillahnya Pak Arif. Nah, beberapa tahun setelah itu, ini yang pertama nih. Yang pertama itu soil nailing tuh. Jadi di daerah Lematang Indah itu di soil nailing semua. Nah, jika ini berarti sama dengan asumsi kita, hipotesa kita tentang penelitian kita di awal. Kemudian daerah sini itu memang sudah kami rekomendasikan, tetapi memang belum sampai ke pemerintah bahwa daerah sini harus di geometrik lerengnya dirubah ya. Pada saat itu ini kan dibuatnya enggak salah 2020-an ya. 2020 2021 ini lerengnya dibuka. Jadi memang cukup panjang dari penelitian kami sampai ini terjadi kan. Tapi memang teori-teori ataupun metode-metode yang digunakan selama ini memang terbukti bisa digunakan. Geometrik lereng ini memang agak mahal ya dalam artian menggunakan alat berat dan lain-lain, tapi memang lebih paten lah dalam memberikan ya kenyamanan ya, baik itu pengendara ataupun kenyamanan sehingga tidak terjadi longsor. Mungkin itu Pak Rip. Ya, bagus sekali nih Pak. Berarti kan kalau saya lihat rekomendasi hasil riset Bapak itu bermanfaat untuk Pemda ya, untuk menindaklanjuti tadi Pak ya, gitu Pak ya. Iya Pak Rip, walaupun secara tidak Ya. langsung karena saya belum sempat Ya. memberikan itu. Namun artian kita sudah ada sudah ada warning lah kan kepada masyarakat kita. Saya kemarin sempat berpikir seperti ini Pak Rip, mau mengadakan audiensi dengan pemerintah setempat ya mengenai ini. Karena ada beberapa hal lain Pak Rip yang kami temukan ketika. Jadi di pagar alam itu Pak Rip, kalau dia terjadi hujan Pak Rip, dengan intensitas tinggi kita bilang ya, di atas 100 mm per jam dengan durasi yang lama ya, 8 jam ya, atau dari pagi sampai sore lah kita bilang, dari pagi sampai siang kita bilang, itu sudah pasti terjadi longsor itu Pak Rip. Itu di daerah, tanahnya jenuh itu Pak, tanahnya jenuh biasanya. Tanahnya jenuh, dia pasti akan di daerah situ sudah ini. Jadi kami selaku warga pagar alam juga kan, ketika dari pagi sampai siang itu atau dari siang sampai sore hujan, nah itu sudah wanti-wanti biasanya itu, sudah tidak mau lewat daerah-daerah yang potensi longsornya tinggi. Nah, itu, jadi sudah jadi early warning tersendiri ya, karena kejadian longsor ini sudah sangat banyak. Dan itu harusnya pemerintah itu memberikan peringatan nih di daerah-daerah tersebut ya. Jadi daerah lereng ini memang bagus ya kalau pemandangannya, namun ada juga hal-hal yang tadi membahayakan ya. Mungkin itu Pak Arif, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada yang lain? Ya, terima kasih Pak Igung. Yuk, makasih Pak Arif. Boleh, kalau ada yang lain yang mau bertanya terkait longsor ya. Kalau terkait Tukin nanti sama Pak Sapawi nanti. Boleh mahasiswa kalau ada yang mau bertanya terkait longsor. Kita sampai jam berapa ya? Sebentar lagi aja nih. Sampai jam 14.30 aja cukup. 14.30 cukup. Boleh. Kalau nggak ada ya nggak jadi masalah. Kita tutup aja. Di sini ada Inas ya, ada Dimas ya. Boleh. Jadi nanti ya kalau kita di jalan jembatan ya atau di sipil, menghitung longsor ini wajib ya kalau di jalan nanti ya. Misalnya kalian buka jalan tuh di daerah pegunungan, hitungan stabilitas lereng atau longsor itu tetap harus kita hitung ya. Nggak boleh kita nggak hitung ya. Kita harus hitung menggunakan software yang ada. Ya, kalau di tol itu biasanya sudah ini. Kalau di tol saya pernah kemarin ke tol di Padang itu Padang si Cincin. Itu mitigasi longsornya sangat luar biasa ya. Jadi mereka membelah bukit, di kanan kirinya itu dikasih soil nailing semua, shotcrete semua. Itu bagaimana seorang engineer itu memitigasi ya, meminimalisir terjadi potensi longsor ya dengan menggunakan rekayasa geoteknik. Jadi kalau kalian mau melihat implementasi materi Bapak ini, boleh main ke tol Padang si Cincin. Oh itu sangat bagus sekali ya. Itu tinggi lerengnya itu bisa puluhan meter ya. Dia dibuatnya terasering ya, kemudian di soil nailing ya. Dan itu sangat
Bapak selaku orang geotek melihat itu sangat takjub ya. Wah, seperti ini ya perkembangan geoteknik di Indonesia ya. Boleh yang lain? Kalau enggak kita cukupkan. Cukup ya? Oke, cukup ya. Mungkin itu ya yang bisa Bapak sampaikan dalam sharing season ketiga ya. Jadi minggu depan, bulan depan itu insya Allah akan diisi oleh Pak Syapawi ya, sharing season ini ya. Untuk materinya sendiri nanti kita akan update lagi. Jadi sampai tahun akhir 2025 nanti akan ada kurang lebih 8 sharing season. Dan itu sudah full ya, ada Bu Dila, nanti ada Bu Ika, ada Bu April ya, dan lain-lain. Target dari sharing season ini sebenarnya ini menjadi sebuah apa? Sebelumnya kan kita sipil Polri terutama ya sangat jarang mengadakan sharing season seperti ini ya. Adanya pembelajaran. Nah, mulai tahun ini sampai tahun-tahun berikutnya ya, kami harapkan sharing season ini ya akan terus berjalan ya. Jadi mahasiswa maupun kawan-kawan di praktisi bisa mengadip ilmu mereka ya, tidak mesti harus ke politeknik gitu belajar, tapi bisa menggunakan sharing season ini sebagai wadah ya. Mungkin itu ya. Terima kasih atas waktunya. Bapak izin share untuk izin moto dulu ya, Bapak print screen dulu. Boleh kalau mau dihidupkan kameranya kita sama-sama ya. Kita foto dulu sebentar. Ya, Zikri, apa kabar Kri? Ya, boleh kita print screen dulu ya. Ya, terima kasih. Bapak share di grup saja ya, di chat. Nah, ini boleh di Alhamdulillah ya, sharing season saat ini lumayan rame ya. Ada 1.300 orang ini. Oke, terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak. Nah, ada yang ini bertanya betul atau gimana nih? Rahma. Apa enggak nih? Klik aja nih. Halo Rahma. Iya, halo. Ya, ini mau bertanya atau seperti apa nih? Enggak ya? Iya, Klik ya? mau bertanya, Pak? Oh, boleh. Kalau mau bertanya boleh. Boleh? Oke. Baik, Pak. Makasih kesempatannya, Pak. Ya, boleh. Iya, ini Pak, aku kan calon mahasiswa baru. Oh, Nah, oke. dari slide PPT Bapak tadi, aku tertarik Pak dengan strategi stabilisasi tanah secara kimiawi itu yang menggunakan bahan seperti semen dan kapur. Nah, izin bertanya Pak, apakah penggunaan bahan-bahan tersebut bisa berdampak negatif terhadap lingkungan, terutama dalam jangka panjang Pak? Nah, misalnya iya, apakah ada alternatif lain Pak yang lebih ramah lingkungan? Oke, Baik, terima terima kasih kasih. Bapak. Siap, makasih Rahma. Oke ya, bagus ya pertanyaannya. Bagaimana terkait dengan namanya itu shotcrete Rahma. Jadi kita memberikan perkuatan ke lereng menggunakan stabilitas kimia ya, bahan aditif. Kalau mau disebutkan ini berbahaya bagi lingkungan, Bapak bisa bilang tidak cukup berbahaya ya. Karena apa? Semen ini sudah digunakan beberapa dekade belakangan ini ya. Jadi belum ada, memang pada saat pembuatan semen ya namanya kapur ya, pasti ada polusi, kemudian ada dampak negatifnya. Tapi ketika dia sudah dicampur dengan material-material lain menjadi beton, itu kan menjadi material yang kompak ya, material yang kompak. Maka dari itu untuk pencemaran lingkungan pun sudah minimal ya, sudah tidak terlalu lagi ya. Kecuali dia memang menggunakan bahan kimia yang yang tidak ramah lingkungan ya. Tapi pada saat ini untuk lereng sendiri dia masih menggunakan shotcrete atau semen semprot ya, kita bilang semen semprot. Dan itu nanti kan lama-lama mengeras dia, jadi seperti batu ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian apakah material apa yang bisa digunakan untuk membuat lereng tetapi tidak menggunakan bahan kimia? Nah, ini tadi ya, kita bisa menggunakan vegetasi ya, salah satunya ya, menggunakan vegetasi. Namun pun demikian, vegetasi juga kita harus
lihat, kita harus perhitungkan ya. Jadi vegetasi di sini bukan hanya kita nanam rumput di sini ya, tapi jenis rumputnya pun kita harus tentukan ya. Rumputnya harus rumput vetiver ini ya. Kalau rumput lain ataupun pohon ya, jangan salah nih. Kalau pohon, Bapak teliti kemarin, kalau pohon itu malah tidak bagus dia untuk lereng. Ya. Dalam artian pohon yang kita tanam ya, kecuali kalau dia sudah dalam artian alami ya, beda lagi kalau itu. Tapi kalau pohon itu kita tanam, ya, apalagi pohon-pohon yang sekarang ya, ketapang mini dan lain pohon kita taruh di lereng itu akan menjadi beban sebenarnya. Ya. Jadi ketika kita mau memilih mengurangi potensi longsor ini yang tidak menyebabkan kerusakan, ya salah satu caranya adalah menggunakan rekayasa vegetasi ini ya, rekayasa vegetasi. Ataupun kita bisa menggunakan merubah geometrik atau kombinasi ya, seperti gambar ini nih, kombinasi. Jadi gambar yang hijau ini adalah kombinasi ya, merubah geometrik lereng, kemudian dikasih geosintetik atau geotextile ya di lerengnya, kemudian ditanami juga ya menggunakan rumput. Nah ini sudah dipakai ini bukan di tempat lain, ini di Indonesia nih ya, ini di Indonesia nih. Jadi mungkin seperti itu ya. Siapa namanya tadi, si Rahma ya? Iya, Pak. Benar. Ya, oke. Oke. Yo. Oke, Cukup, baik Bapak Rahma? penjelasannya. Terima kasih. Ya, Ya. cukup. Terima kasih, Bapak. Yo. Halo Pak, Mungkin ya ada yang nanya lagi ya? masih boleh bertanya Pak? Oh boleh, kalau nanya lagi boleh. Eh, Dengan siapa ini? Sebelumnya izin Pak perkenalan. Oi, sekolah Aku nih. Ya, Zikri Zikri Pak. ya. Silakan Zikri, boleh Zikri. Jadi nak nanya Pak, Ya, Zikri. seandainya di atas lereng itu ada sungai Pak, Mm-mm. dekat dengan sungai. Di Terus sini sungainya nih. Sini ya sungainya ya. Kita gambarkan sini ya. ya dekat sungai Pak. Nah, jarak sekitar 10 sampai 15 meter itu ada dibuat lereng itu Pak. Oh, gimana ya Bapak belum tergambar? Bentar, kita buat dulu gini. Bentar. Ini Kri ya. Jadi ini ada lereng Kri ya. Ya Pak, Lereng seperti ini. Di atas lereng ini ada sungai. ada sungai. Oke, kemudian Jarak sungai sama lereng itu sekitar 10 sampai 15 meter lah, Pak. ini ya, seperti ini ya. Benar ya gambarnya ya. 10 sampai 15 ini. Ya, Pak. Oke, terus Itu nanti mau dibuat 2 lereng kayak gitu, Pak. 2 tingkat lereng itu, Pak. di terasnya yang seperti ini, satu seperti ini, satu lagi seperti ini, seperti itu. Ah, ya, Pak. Oke, Itu terus kan gimana, Pak, biar lereng itu kuat, Pak? Karena sepertinya kan kalau dibuat di teras ring pertama itu penahan tanahnya tuh apakah bisa menahan, Pak? oke, ini kasusnya sebelumnya ini lereng alami dalam artian bukit atau lerengnya ini dibuat atau seperti apa? Lerengnya tuh buatan, Pak. Oh, sungai ini dari mana nih bisa ada sungai di atas nih? Sungai atau saluran nih? Itu apa pelimpahan sungai sih Pak, lebih tepatnya Pak, Oh, pengalihan sungai Pak. pengalihan sungai ya. Oke, Heeh, heeh. jadi seperti ini. Kalau dari sini sebenarnya belum bisa kita jawab secara tepat ya, tapi secara awal ya, logika awalnya seperti ini. Jadi di daerah sini kalau kita kasih warna ya, kalau kita di sini kita kasih warna ya, kita kasih warna di sini. Nah, di daerah sini ini kita bisa kasih perkuatan kiri ya, menggunakan seat pile ya, atau sebutnya tiang pancang ya, boleh di sekitar sini ya. Itu yang pertama. Kemudian di daerah sini, tapi ini harus dianalisis lagi ya, tidak bisa kita langsung jawab seperti ini. Ini di sini dikasih nih, ya, dikasih di sini. Nah kemudian kita lihat ini, lerengnya ini seperti apa, kita cek dulu. Ya, kita hitung FK-nya seperti itu. Kalau FK-nya besar, insya Allah aman itu ya. Tapi kalau FK-nya kecil, berarti di sini harus kita rubah lagi. Nah, treatmentnya tuh apakah kita merubah geometriknya, ya? Apakah kita menambah perkuatannya lagi, misalnya di sini, misalnya ya, kita kasih lagi kolom di sini, kita kasih lagi seat pile atau seperti apa? Nah,
Jadi dia ada double. Karena yang akan longsor itu kan yang dari sini nih. Apalagi di sini kan ada sungai pelimpahan. Kalau di sini ada sungai pelimpahan, artinya kan ada kemungkinan air yang akan masuk ke sini kan. Iya, ada Kalau rembes, air Pak. masuk ke sini, dia akan ada bidang gelincirnya nih atau bidang longsornya. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Memotong bidang longsor itu. Jadi bidang longsor yang misalnya di sini ya, warna biru ini, kita potong lah. Kita potong apa? Menggunakan seat pile ini. Nah, kita tahan. Kita potong. Bidang longsornya kita potong. Nah, tapi tadi Bapak bilang, ini harus dilihat, ya, datanya harus lengkap, kemudian geometriknya harus lengkap, ya seperti itu, Kri. Jadi nanti ini bisa dikonsultasikan lebih lanjut ya, kalau di situ ada engineering yang senior ya, bagaimana memperkirakan atau memitigasi supaya hal ini tidak terjadi longsor. Di bawah sini ada pemukiman nggak atau seperti apa di sini, Kri? Kosong, Pak, masih kosong. Oh, kosong. Kosong itu dalam artian apa? Apakah hutan atau seperti apa, Ki? Tanah, Pak, tanah. Oh, tanah. Ya. Tanah biasa. Di sini tuh ada sungai itu kan. Kalau yang kami biasa di sini rel biasa. Nah, itu. Kalau rel masuk dia. Kalau rel itu berarti kita hitung dulu pembebanan relnya berapa ya. Nanti kita simulasikan. Jadi masuk ilmu tegangan dan segala macam nanti didapatkan FK-nya ya. Iya, Mungkin Pak, itu, ya. Kri, bisa membantu Kri menjawab sedikit dari permasalahan yang Zikri hadapi di lapangan. Iya, Pak, ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya, makasih. Sehat kau, Kri? Alhamdulillah, Pak. Ya. Boleh yang lain? Kalau enggak kita tutup nih, sudah lebih ya dari 14.30 ya. Tadi kan Bapak janjinya 14.30 selesai. Mungkin cukup ya, cukup kami akhiri. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sekalian. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.